Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku, Haudi Ulfa Salsabila. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lebih menarik nih. Tentang apa sih ya kira-kira? Kita bakal ngebahas tentang masalah atau tantangan yang ada di dalam bimbingan konseling, ranah bimbingan konseling. Nah, di sini lebih menariknya lagi, kita mencari tahu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Bisa dibilang juga kita tuh menciptakan suatu ide atau gagasan gitu guys, buat menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Penasaran kan apa aja yang bakal aku bahas dan tantangan apa yang bakal aku lebih aku telusuri nih. Terus gagasan apa yang udah aku siapkan, inovasi apa yang udah aku siapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, jadi salah satu tantangan dari profesi BK itu adalah menarik kepercayaan siswanya gitu. Yang ada di pikiran mereka itu adalah ketika kita dipanggil oleh guru BK, kita tuh bermasalah. Itu yang ada di pemikiran siswa-siswa. Dan itu gak bisa dipungkiri karena memang kebanyakan anak-anak yang dipanggil guru BK tuh anak-anak yang bermasalah aja. Padahal dalam BK itu bukan hanya menangani suatu permasalahan, tapi kita juga meningkatkan sesuatu yang sudah terlihat bakatnya, sesuatu yang sekiranya bisa diasah dalam hal karir misalnya, lalu hobi dan lain sebagainya. Nah, di sini tantangan yang bakal aku bahas adalah membuat siswa itu mau gitu buat ngobrol-ngobrol terkait sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas dirinya gitu, tanpa berpikir bahwa seorang guru BK itu hanya menangani siswa-siswa yang nakal saja. Itu sangat salah. Itu perspektif yang sudah lama banget ya, old banget. Guru BK yang benar itu adalah guru yang dapat menyelesaikan, dapat menyelesaikan, tapi membantu siswanya untuk menemukan suatu solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Lalu ada juga dalam hal karir. Bagaimana nih sekiranya karir yang cocok dengan dirinya itu dapat dibantu oleh guru BK. Jadi guru BK ini adalah fasilitator untuk menuntun siswanya menggapai atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang apa sih inovasi yang bakal aku tawarkan dalam menangani salah satu masalah dalam profesi bimbingan konseling, yaitu membuat siswa dapat percaya bahwa dalam bimbingan konseling itu bukan hanya menyelesaikan suatu masalah saja, tapi dapat mengembangkan sesuatu. Nah, apa ya kira-kira yang dapat aku tawarkan? Aku bakal nawarin salah satu inovasi yang sangat bersangkut paut dengan teknologi sekarang, yaitu kita dapat menggunakan website. Nah, kan sekarang itu dapat kita lihat di lapangan banyak guru BK yang agak sedikit keteteran gitu ya dalam menghadapi siswanya, atau masalah bukan antara siswa dan guru BK saja, tapi antara orang tua dan guru BK. Kalau kita misalnya nih menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, itu bakal sedikit repot ya. Nah, di sini kita akan menggunakan website. Di lapangan banyak sekali sebenarnya siswa-siswa yang ingin menemui guru BK dalam rangka mengembangkan bakat atau mengetahui karir dari dirinya gitu. Tapi karena perspektif orang, kalau misalnya masuk ruang BK nih, oh berarti dia bermasalah, berarti dia nakal. Nah, timbullah rasa takut gitu buat masuk ke ruangan BK. Di sini aku tuh bakalan jadikan website sebagai penghubung antara guru BK dengan siswa, atau orang tua dengan guru BK, wali murid gitu maksudnya. Nah, di website ini aku bakal nawarin suatu fitur yang sekiranya sangat membantu, seperti di dalamnya itu kita melihat aplikasi ini ya, Hello Dokter misalnya. Hello Dokter itu kita dapat memilih dan membuat janji dengan dokter yang sesuai dengan yang kita perlukan gitu.
Misalnya lagi sakit gigi, otomatis yang dicari adalah dokter gigi. Di sana terdapat beberapa pilihan dokter gigi yang disarankan, dan tentunya dokter-dokter yang sudah tersertifikasi, artinya yang sudah jelas, yang sudah benar-benar dokter gitu, nggak sembarang orang, yang tentunya sudah profesional. Nah, di sana kita dapat membuat janji dengan dokternya kapan ingin bertemu dan apa yang ingin disampaikan gitu. Nah, kalau ditanya kapan sekiranya website ini dapat diakses gitu, buat namanya website itu pasti selalu bisa diakses kapan saja ya. Namun positifnya di sini itu guru BK dapat membuka website itu di waktu yang sudah ditentukan, misalnya di jam kerjanya. Namun di luar dari jam kerjanya, mungkin guru BK tidak bisa membuka website itu atau tidak memeriksa website itu. Dikarenakan setiap pekerjaan selalu memiliki jam kerjanya masing-masing dan itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu, mengapa sih sebenarnya saya memilih inovasi website dalam mengembangkan performa profesi bimbingan konseling? Dikarenakan yaitu di lapangan ternyata banyak loh orang-orang yang tidak berani mendaftarkan dirinya secara langsung kepada guru BK. Lalu kalau misalnya dipikir-pikir, kenapa tidak menggunakan WhatsApp? Kenapa tidak menggunakan Instagram? Padahal itu lebih simple. Nah, di sini kita kembali lagi ke hak ya, hak dalam bekerja gitu. Tentunya guru BK memiliki hak dalam beristirahat. Lalu dalam hal jam kerjanya tersebut, kalau misalnya di luar jam kerja ada yang ini misalnya menghubunginya atau mempersonal chat gitu di luar jam kerja, tentunya itu mengganggu aktivitas pribadi seorang konselor. Jadi di sini penggunaan website selain untuk mempermudah menghubungkan antara konseling dan konselor, di sini juga dapat menetapkan atau dapat memberi batas ya dalam pelaksanaan hubungan antara konseling dan konselor tersebut. Kalau ditanya, kan namanya website itu selalu ada linknya ya. Di mana nih kira-kira aku bakal nyimpan si link websitenya? Kita ambil di ranah yang lebih kecil. Contohnya di suatu sekolah. Karena kita dari tadi ngebahas tentang suatu sekolah ya, bukan di ranah yang lebih luas. Setidaknya kita dapat memperbaiki sesuatu dari kecil, dari beberapa bagian terkecil. Contohnya dari suatu sekolah. Kalau suatu sekolah sudah sistem dalam sekolah tersebut sudah bagus, tentunya dapat menjadi contoh buat yang lainnya juga, dan sedikit-sedikit menjadi bukit. Bagaimana saya menyimpan link dari website itu? Yang pertama, kita bisa menyimpannya di brosur sekolah tersebut. Di sana dimasukkan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh sekolah. Di antaranya adalah layanan bimbingan gitu ya, bimbingan, dan tentunya itu sudah dipegang oleh guru BK yang sudah profesional, yang dipegang oleh benar-benar guru BK, bukan yang fokusnya di bimbingan konseling tapi malah menjadi guru BK di suatu sekolah. Tentunya itu tidak baik ya. Makanya banyak stigma-stigma yang mengatakan bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Itu salah satu contohnya ya. Lalu yang kedua, kita bisa menyimpan di sosial media suatu sekolah tersebut. Tentunya suatu sekolah sekarang sudah memiliki sosial media dong. Yang antaranya ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Barangkali itu kita dapat memanfaatkan platform lainnya. Loh, bagaimana guru BK dapat membuat website? Nah, di sana tidak guru BK yang membuat websitenya, tapi bisa dijadikan suatu ajuan gitu kepada sekolah untuk dibuatkan website, dan tentunya dibuat oleh orang yang ahli ya dalam website. Tentunya sekarang sudah banyak orang-orang yang menjual jasa pembuatan website. Kita hanya tinggal mengirimkan bahan yang sekiranya kita butuhkan gitu yang ada di website itu. Lalu di sini ketika sudah selesai websitenya, barulah guru BK dapat menggunakan website tersebut dalam rangka mempermudah dalam menangani fenomena permasalahan. Yang pertama tadi,
yaitu stigma siswa yang takut mendatangi guru BK dan takut memasuki ruang BK dikarenakan takut dikatakan siswa yang bermasalah. Lalu yang kedua, dapat mempermudah dalam pemrosesan kerja seorang guru BK. Nah, bagaimana menarik bukan? Ternyata dalam kemajuan teknologi ini, seorang guru BK pun dapat memanfaatkan hal tersebut. Tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa profesi bimbingan dan konseling. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ingat sekali lagi bahwasanya jika kita masuk ruangan BK atau bertemu dengan guru BK bukan berarti kita bermasalah, tapi kita ingin mengetahui sekiranya karir apa yang cocok untuk dirinya, lalu hobi apa yang sekiranya bisa dikembangkan. Baik, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Bye. See you again in next video. Bye-bye. Oke, jadi kali ini aku mau bikin video tentang inovasi yang dapat mengembangkan atau menjadi apa ya namanya? Tapi karena aku lapar, aku harus berpikir dan menggunakan tenaga ya dalam berpikir itu. Jadi harus isi amunisi dulu. Mau makan, cari makan dulu. Oke, see you. Oke, karena aku udah ngisi amunisi, sekarang lanjut buat ngerjain proyek. Laptopnya hang. Nunggu laptop waras lagi. Cap penungguin trouble. Dan fitur-fiturnya fitur-fitur yang ada di website dapat dengan mudah dipahami akan dapat mudah dipahami oleh siapapun, termasuk kalangan-kalangan yang lebih senior. Mau senior sih? Itu untuk mengetahui bukan mengetahui sih. Nah, kalau hubungan antara seorang siswa dan guru BK itu mungkin jangan pakai The end.